Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahdana Nafsatul Zahra, perwakilan dari Madrasah Aliyah Nurul Jadid. Sebagai peserta Lomba Duta Pelajar Anti Bullying yang diadakan dalam memperingati Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama, Haul Masyayikh, dan Harlah ke-76 Pondok Pesantren Nurul Jadid. Di sini saya akan memaparkan secara garis besar esai karya saya yang bertajuk Pesantren Susun Strategi Upaya Menanggulangi Perilaku Bullying dalam Individu Santri. Baik. Dalam esai saya mulai dengan angka 87 kasus perundungan anak dari 2.355 perundungan yang dilaporkan dan masuk ke dalam data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Angka yang cukup tinggi bagi kasus perundungan dalam negeri ini ya. Lalu sebenarnya perundungan itu apa sih? Nah, perundungan adalah suatu fenomena sosial berbentuk kekerasan fisik maupun psikologis yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Nah, di mana biasanya kita mendapati fenomena seperti ini? Biasanya kerap kali kita mendapati fenomena tersebut dalam lingkungan sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta, atau bahkan madrasah yang notabene dalam lingkup pondok pesantren. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin tradisi negatif tersebut berhasil membobol penjara suci kita? Yang sebagaimana kita ketahui selama ini, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, yang merupakan tempat mencetak kader-kader para alim ulama, cendekiawan, yang setiap harinya dipenuhi para santri yang mengkaji Al-Quran, kitab-kitab klasik. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin tradisi negatif tersebut berhasil membobol benteng penjara suci? Nah, yang perlu kita ingat dan yang perlu kita garis bawahi adalah dalam kehidupan bermasyarakat, pesantren bukan hanya sebagai tempat mencetak kader-kader Islami, melainkan juga sebagai berperan sebagai bengkel yang maknanya merupakan tempat menservis atau memperbaiki akhlak umat. Nah, di sini tiap tahun ribuan para santri datang dari berbagai wilayah di Indonesia datang ke pesantren untuk memperdalam ilmu agama, membina akhlakul karimah yang notabene mereka berlatar belakang berbeda-beda. Nah, dari sini kemungkinan tradisi negatif tersebut masuk dan mulai menjalar di pesantren, di lingkup pesantren. Kemudian jika sudah ada kasus seperti ini, maka menjadi PR besar bagi pihak pesantren untuk menemukan solusi. Bagaimana cara mengatasi, bagaimana strategi untuk menanggulangi kasus perundungan tersebut? Nah, beruntungnya di Indonesia ini sebagian pesantren sudah sadar dan berusaha menerapkan upaya-upaya serta strategi dalam mencegah atau menanggulangi kasus perundungan atau bullying tersebut. Nah, salah satu contohnya adalah Pondok Pesantren Nurul Jadid sendiri. Saya memutuskan untuk menjadikan Pondok Pesantren Nurul Jadid sebagai contoh setelah meninjau hasil wawancara saya bersama atau kepada sekretaris pesantren, yakni Bapak Muhammad Tohiruddin. Nah, menurut beliau, memang sejak beberapa waktu lalu Pesantren Nurul Jadid memang sudah menerapkan beberapa upaya serta strategi untuk menanggulangi kasus perundungan di dalam pesantren ini. Salah satunya adalah mengadakan forum diskusi yang itu di dalamnya berdiskusi khusus dibuat untuk berdiskusi tentang kasus perundungan, memecahkan masalah, serta mencari solusi serta strategi untuk menanggulangi kasus tersebut. Contohnya saja seperti Halakoh Pesantren Ramah Santri yang diadakan pada tahun 2024 lalu, tepatnya di Aula 1 Pondok Pesantren Nurul Jadid. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua PCNU, MWCNU, Kemenang Probolinggo, Ketua Dinas, Ketua
PWNU wilayah Jawa Timur dan perwakilan setiap sekolah dan atau madrasah di se-Jawa Timur atau lebih khususnya se-Tapal Kuda. Nah, kebetulan saat itu saya juga turut hadir dalam acara karena memang ditugaskan untuk meliput acara tersebut. Selama saya mengikuti acara dari awal hingga akhir, terdapat satu ungkapan, satu kutipan yang menarik perhatian saya, yakni kutipan tersebut berasal dari Profesor Dr. Rifah Hidayah yang saat ini berprofesi sebagai psikolog anak dan remaja di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, kira-kira beliau berkata seperti ini. Suatu bentuk cinta itu adalah kepedulian. Apabila ada yang salah dengan mental anak atau remaja, maka sudah selayaknya dibimbing dan diperbaiki secara perlahan. Nah, kemudian di samping strategi-strategi serta upaya-upaya yang sudah dipaparkan sebelumnya, saya sendiri memiliki ide, pemikiran terkait 4T. Nah, langkah 4T ini merupakan langkah-langkah yang nantinya akan membantu dalam menerapkan strategi menanggulangi perundungan khususnya dalam lingkup pesantren. Yakni 4T adalah tinjau, telaah, terapkan, dan tingkatkan. Bagaimana maksudnya? Telah saya jelaskan secara detail dalam esai saya yang insya Allah yang semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para pejuang penanggulangan perundungan. Dan mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.